Bu Rian di Jakarta, bagaimana suara kami, Bu Rian? Cukup jelas, Pak. Mantap. Di Gemolong, bagaimana suara kami? Jelas, Jelas. Pak. Oke, kalau jelas, baik. Kalau jelas suaranya, baru kita mulai. Semangat pagi semuanya. Oke, ini hari yang menyenangkan. Pagi. Ya, karena setiap Sabtu pukul 13 kita punya acara yang selalu dinanti-nantikan, ya. Boleh mau tulisannya tok, Siti Siah, Kiki, Wahera etok. Oke, itu Bu Arni coba dibuka tuh biar wajahnya yang manis, yang cantik kelihatan semua. Ya. Oke, siang hari ini kita berbicara topik mengenai trio bimbo kata Dr. Syafiq ya. Trio bimbo mineral ya. Kemarin sudah kita bahas kalsium, kita bahas fosfor. Nah, hari ini kita bahas yang ketiga trionya yaitu magnesium ya. Nah, ini pasti pokok bahasan yang menarik karena disebut trio bimbo ya. Trio berarti harus lengkap. Sudah ada kalsium, fosfor, dan sekarang magnesium. Nah, mungkin timbul banyak pertanyaan nanti, apa itu, kenapa magnesium penting, apa peranannya, dan sebagainya. Silakan kita simak acara untuk siang hari ini. Narasumber kita, narasumber kita, Dr. Syafiq sudah siap untuk menyampaikan topik pembahasan kita. Tolong disimak baik-baik supaya nanti bisa bertanya. Karena Dr. Syafiq akan memberikan lebih banyak informasi kalau kita bertanya, ya, tidak hanya dijelaskan melalui PowerPoint. Ya. Oke, kita beri kesempatan kepada Dr. Syafiq yang siap dengan pemaparan soal magnesium, ya. Silakan, Dr. Syafiq. Oke, selamat siang para peserta seminar kesehatan online OT. Kita berbicara mengenai magnesium. Magnesium adalah merupakan bagian dari mineral yang ada dalam tubuh, karena mineral itu merupakan zat anorganik yang merupakan unsur esensi untuk pemeliharaan fungsi tubuh, yaitu untuk pengaturan kerja enzim, menjaga keseimbangan asam basa, dan membentuk hemoglobin. Sehingga kadangkala disebut juga kofaktor. Mineral dalam tubuh itu ada yang makro, ada yang mikro. Makro berarti banyak, misalnya natrium, kalsium, fosfor, magnesium, belerang, dan klor. Sedangkan yang mikro misalnya yodium, mangan, tembaga, zinc, kobalt, dan fluor. Jadi di sini lihat mineral ada makro, ada mineral mikro. Makro artinya 100 mg per hari. Ini mineral mikro ada 190 per hari juga. Adalah diantaranya besi, tembaga, seng, mangan, kobalt, yodium, selenium. Apabila terjadi kekurangan atau kelebihan dari mineral-mineral makro dan mikro, maka terjadilah gangguan-gangguan. Misalnya kalau natrium namanya hiponatremia, jadi kadar natriumnya menjadi berkurang, akan menimbulkan nyeri kepala, menyebabkan rasa gelisah, bingung, lelah, kejang-kejang, koma maupun kematian. Kalau hipokalemia, kalau kaliumnya berkurang, bisa menimbulkan mau muntah-muntah, kelelahan, konstipasi, ilis, paralise, gangguan pernapasan, termasuk juga gangguan ritme jantung. Sedangkan kalau magnesium mengalami kekurangan akan terjadi refleks yang berlebih, tetanus, terjadinya ilis atau konstipasi,
terjadinya vertigo atau gangguan gerak, nistagmus, parestesia, kejang-kejang, koma, kematian, dan juga gangguan aritmia jantung. Sedangkan kalau pada hipermagnesiumia, misalnya menimbulkan nausea juga, muntah-muntah, refleksnya menurun, terjadi hipotensi, menjadi paralisa pernapasan, gangguan pada penglihatan, blokade jantung, paralisa, dan juga gangguan mati jantung. Kita akan belajar ini magnesium ya. Anda lihat di sini adalah merupakan magnesium merupakan bagian dari makro. Ya, ada klorida, ada fosfor, ada natrium, ada kalsium. Nah, fosfat, kalsium, dan magnesium trio bimbo ini. Fosfatnya 85%, kalsiumnya 99%, magnesiumnya 60%. Dan itu harus terjaga. Dan ini merupakan bagian dari matriks tulang. Apabila sel itu sehat, maka Anda lihat kandungan magnesiumnya akan menjadi pengontrol pengontrol daripada kadar kalsiumnya. Jadi kalau sehat, magnesium merupakan pengontrol. Tapi kalau ternyata tidak sehat, magnesiumnya mengalami kekurangan, maka menimbulkan gangguan keseimbangan kalsium di dalam sel menjadi berlebih. Maka dikatakan magnesium adalah merupakan mineral yang bapak dari mineral, atau pimpinan mineral. Karena apa? Dia menyokong keseimbangan gula darah. Dia meningkatkan tekanan darah dan sirkulasi supaya optimal. Dialah yang membantu produksi energi dalam sel. Dialah membuat sistem saraf menjadi tenang. Dialah yang mengurangi nyeri dan juga merelaksasi otot. Dialah yang membuat densitas tulang dan keseimbangan kalsium. Dialah membuat sendi-sendi dan ligamen menjadi luas. Dia membuat pola tidurnya dalam dan lebih banyak lagi. Maka disebut merupakan elektrolit atau mineral yang penting. Disebut master, bosnya mineral. Magnesium adalah merupakan kation di dalam sel yang kedua yang terbanyak. Berperan pada banyak fungsi tubuh, berikatan dengan ATP untuk sintesa asam nukleat dan protein, untuk 300 reaksi enzimatik, untuk zat penyusun tulang, untuk proses spesifik sistem neuromuskuler, dan juga untuk voltase. Kontraktilitas miokard, tonus otot juga dibentukkan oleh kadar magnesium. Jadi apabila terjadi gangguan konsentrasi magnesium dalam tubuh, akan terjadi gangguan fungsi. Magnesium digunakan di dalam 300 reaksi-reaksi di dalam tubuh, penting untuk kesehatan tulang, membantu menjaga agar tekanan darah dalam keadaan normal, dan dia memacu agar supaya tidurnya enak. Dia juga baik untuk kekuatan otot, diperlukan untuk asimilasi vitamin D, dan juga dibutuhkan untuk menghilangkan berat badan. Kemudian juga dipentingkan untuk kehamilan. Kandungan magnesium dalam tubuh. Ada 1000 milimolekul magnesium atau 22 sampai 26 gram, 60% pada tulang, 20% pada otot rangka, 9% pada jaringan lunak, dan yang lainnya 2%. Pada orang dewasa normal, magnesium serum kadarnya 0,71/1 milimolekul per liter, dan 30%-nya berikatan dengan protein, misalnya albumin, globulin. 55% terionisasi, 15% misalnya dalam bentuk anion, sitrat, dan fosfat. Dan juga merupakan menentukan gangguan asam basa, sedikit berefek pada distribusi serum magnesium. Kebutuhan konsumsi magnesium adalah 4,5 mg per kilogram per hari. Kebetulan dipengaruhi oleh pertumbuhan, dipengaruhi oleh usia, kehamilan,
menyusui atau tidak, dan penyakit-penyakit tertentu. Pada bayi misalnya 0-6 bulan dibutuhkan 30 mg. Pada 7-12 bulan 75 mg. Makin ke bawah, Anda lihat pada wanita hamil kurang dari 18 tahun dia membutuhkan 400 mg. Usianya 19-30 tahun 350 dan seterusnya. Wanita menyusui juga membutuhkan lebih banyak lagi kadar magnesium. Inilah makanan-makanan yang mengandung banyak atau kaya dengan magnesium. Misalnya almond, ya, spinach, kacang, ya. Kemudian juga nasi merah, kentang, apokat. Jadi magnesium dimakan melalui makanan diet, maka akan diserap oleh usus kecil dan akan dikeluarkan melalui feses. Nah, apabila sudah diserap oleh sel-sel dari usus, akan menjadi poolnya menjadi kadar magnesium di dalam ekstraseluler, bisa untuk tulang, bisa untuk otot, bisa untuk jaringan lunak, dan juga bisa untuk eritrosit. Kemudian melalui ginjal difiltrasi dan diserap dan dikeluarkan melalui urin. Jadi Anda lihat bahwa kadar ekstraseluler magnesium sangat berkaitan dengan penyerapan usus, ya, pergantian magnesium pada tulang, dan juga ekskresi melalui ginjal. Nah, dari magnesium serum ekstraseluler tadi ada yang terikat dalam protein, ada yang terionisasi, dan ada yang merupakan senyawa kompleks. Dan ini berkaitan dengan kadar magnesium di dalam sel. Inilah makanan-makanan yang mengandung magnesium. Anda lihat sampai kepada banana, ya. Pisang itu 33. Ya, kemudian pada kentang ada 31, ya, dan seterusnya. Brokoli 24. Susu 13. Ya, sama ini. Makanan-makanan yang mengandung atau sumber daripada magnesium. Jadi nasi merah itu penting. Ini fungsi magnesium dalam tubuh manusia adalah mengatur transport aktif ion-ion, membantu proses metabolisme, mensintesa asam nukleotida DNA dan RNA, membantu sintesa protein. Mengatur transport aktif, ya, dari luar sel ke dalam sel. Ya, Anda lihat di sini natrium masuk juga dipengaruhi oleh magnesium. Magnesium akan berikatan dengan ATP guna menjalankan proses transport aktif pada pompa NAKTPase. Distribusi magnesium 66% berasal pada tulang, 33% berada pada otot dan jaringan lunak serta darah, 1% ya terdapat pada jaringan-jaringan ekstraseluler. Keseimbangan magnesium. Jadi Anda lihat di sini magnesium sesuai dengan diet keluarnya dari ginjal, pada penyerapan dari usus serta pada tulang. Jadi Anda lihat diet masuk usus, kemudian dikeluarkan melalui feses, kemudian juga ini ke poolnya di ekstraseluler, kemudian melalui ginjal, dan akhirnya Anda lihat poolnya yang ada pada tulang dan jaringan lunak. Di dalam darah, presentasi magnesium adalah 60% keadaan ion, 30% terikat pada protein, sedangkan lainnya dalam bentuk anion kompleks. Penyerapan magnesium, ya. Ginjal, glomerulus ginjal, magnesium baik dalam bentuk ion maupun terikat dalam kompleks mengalami filterisasi sebanyak 70%. Sedangkan di bagian nefron dari ginjal, penyerapan magnesium lebih dari 96%. Anda lihat di sini diet ke usus, kemudian ke feses, kemudian di sini ada keseimbangan dengan cairan ekstraseluler, kemudian berseimbang dengan kondisi kadar di tulang dan jaringan lunak,
kemudian dengan ginjal, dan kemudian dengan urin. Fungsi yang lain adalah magnesium membantu metabolisme, yaitu pada saat glikolisis. Anda lihat di sini berupa magnesium ATP. Jadi kalau tanpa magnesium maka metabolismenya tidak berlangsung dengan sempurna. Juga berfungsi dalam sintesa asam nukleot, misalnya RNA dan DNA. Anda lihat sini magnesium ATP tadi akan bisa membentuk adenosin monofosfat atau AMP. Jadi ATP dengan magnesium akan menjadi magnesium ATP yang penting pada saat glikolisis dan juga penting untuk pembentukan asam nukleat. Juga berfungsi dalam sintesa protein. Anda lihat di sini penguraiannya menjadi subunit diperlukan ion magnesium. Ya. Jadi dikatakan magnesium adalah sebagai koenzim sintesa protein. Bagaimana kita memeriksa status kadar magnesium? Kadar serum magnesium itu totalnya kemudian terdapat pada eritrosit, pada sel-sel mononuklear dalam darah, pada otot skelet, pada lain-lain. Apabila terjadi masalah maka terjadilah gangguan magnesium, akan terjadi untuk pemeriksaan isotopnya, sehingga dengan demikian kita bisa menentukan apakah kadar magnesiumnya baik atau baik tidak. Kemudian kondisi rambut dan tulang gigi untuk menentukan apakah ada hipomagnesemia atau hipermagnesemia. Sama di sini magnesium, metabolisme magnesium melalui ginjal, diekskresi melalui urin. Ginjal berperan utama memelihara keseimbangan homeostasis dan konsentrasi plasma magnesium. 84 mg difiltrasi setiap hari, 95% diserap kembali, 15-20% diserap kembali di tubulus proximalis daripada ginjal, 65-75% diserap kembali pada daerah penebalan ansa Henle, sisanya di tubulus distalis dari ginjal. 3-5 ml berasal dalam urin. Jadi Anda lihat di sini keseimbangannya, apabila berkurang namanya hipomagnesemia, kalau berlebih namanya hipermagnesemia. Jadi di saat kadarnya normal adalah 1,5 sampai 2,5 mg per dekaliter. Apa yang terjadi kalau kita mengalami kerendahan magnesium? Akan terbentuk batu ginjal, akan terjadi hipertensi. Konsumsi makanan yang mengandung magnesium. Gejala hipomagnesemia dapat berkembang ketika tingkat magnesium serum di bawah 1,2 mg. Ya. Jadi terjadi hipomagnesia, penyebabnya bisa karena kekurangan magnesium, akan terjadi gangguan redistribusi magnesium dalam tubuh, akan menimbulkan gangguan-gangguan pada saluran pencernaan. Juga bisa mempengaruhi obat-obatan dan lain-lain. Gejala klinis dari hipomagnesemia adalah kadang-kadang tidak menimbulkan gejala saat kadar magnesium serumnya masih kurang dari 0,5 mmol. Tapi kalau sudah mengalami kelebihan dari situ, defisiensi gangguan neuromuskuler, lemah otot, tremor, tetanus, gangguan sisiran pusat, misalnya vertigo, nistagmus, depresi, psikosis, ya, tanda-tanda Chopstead dan Rosenstein. Gangguan elektrolit, misalnya hipokalemia dan hipokalsemia, akan menimbulkan defisiensi vitamin D dan menimbulkan gangguan pada jantung, takikardi, ya, dan sebagainya. Diagnosanya bedakan hipomagnesemia dengan gangguan ginjal atau gangguan bukan ginjal. Pengukuran kadar magnesium dalam urin dalam 24 jam atau pengukuran ekskresi fraksinan magnesium. Bila magnesium urin 24 jam lebih dari 10-30 mg atau ekskresinya fraksinya lebih dari 2%, maka akibat penggunaan obat-obat diuretika, obat-obat cisplatin, aminoglikosid akan menimbulkan keadaan hipomagnesia.
Pengobatan bisa ringan, bisa pemberian per oral, bisa dengan pada pasien tetani bisa diberikan ini magnesium sulfat. Pemberian infus diencerkan dengan glukosa per oral misalnya dengan ya magnesium oksida banyak ini. Tanda-tanda hipermagnesemia dan intoksikasi perlu diperhatikan apabila kita memberikan pengobatan. Karena di sini terlihat bahwa nadinya akan menurun, terjadi depresi refleks tendon, maka stop. Jika serum magnesium dimonitor dalam 12-24 jam selama terapi. Jadi pengobatan magnesium ini sangat penting diawasi terus. Anda lihat di sini magnesium turun akan menimbulkan ya vasokonstriksi, menimbulkan gangguan endotel darah, menimbulkan oksidatif stres, menimbulkan peradangan pembuluh darah dalam derajat ringan, menimbulkan insulin resisten, menimbulkan penuaan pembuluh darah yaitu aterosklerosis dan bisa menimbulkan remodeling pembuluh darah. Sehingga lama-lama pembuluh nadinya akan kaku dan meningkatkan tekanan darah. Bagaimana kalau hipermagnesemia? Penyebabnya adalah karena hipermagnesemia ya. Di sini akan menimbulkan asidosis akut ya. Ada chronic renal failure ya, pada akut renal failure menimbulkan karena terlalu banyaknya pengobatan dengan rhabdomyolysis atau asam lambung, katatik dan lain sebagainya. Atau menelan terlalu banyak garam air garam ya, sehingga terjadilah hipermagnesemia. Apa tanda-tanda dari hipermagnesemia? Gejalanya tergantung kadarnya. Kalau 4,8 sampai 7,2 mg itu akan menimbulkan nausea, ya, mau muntah, flushing, sakit kepala, letargi, mengantuk, penurunan refleks tendon. Kalau lebih daripada itu akan somnolen, hipokalsemi, refleks tendon negatif, hipotensi, dan bradikardi. Kalau lebih dari 12 menimbulkan kelumpuhan otot, kelumpuhan pernapasan, blokade jantung, serta menimbulkan mati jantung. Diagnosanya ialah dengan mengukur kadar magnesium plasma. Ya, di sini nyeri pada otot tungkai. Tanda-tanda daripada hipermagnesemia tadi adalah bisa neurologis, bisa otot, bisa metabolik, bisa kardiovaskuler, bisa juga pada anak elang menimbulkan retardasi pertumbuhan atau terjadinya pertumbuhannya menjadi terhambat. Inilah gangguan dari hiperkalsemia. Jadi mulai apatis, kompulsi, ya, kehilangan IQ, stroke, autisme, Alzheimer, Parkinson dan seterusnya sampai kepada gangguan mental. Penyebabnya adalah terlalu banyak yang dikeluarkan, misalnya karena pengaruh alkohol, karena penggunaan obat-obat laksansia yang terlalu berlebihan, atau terapi dengan obat-obat diuretika atau digitalis, atau berkurangnya intake ya karena terlalu makan diet yang tidak seimbang atau makanan yang mengalami kerusakan. Atau juga karena gangguan daripada penyerapan pada gastrointestinal. Ini gejalanya tadi sama ya. Hampir Anda lihat pada sarafnya, pada jantungnya, pada otak, pada otot. Pengobatan dapat dicegah hipermagnesemia ringan atau sedang dengan antisipasi terjadinya hipermagnesemia, maka kita perlu memakai terapi dengan magnesium. Kemudian kalau berat, kita akan memberikan pengobatan yang lain. Pasien dengan gagal ginjal, hati-hati karena pertimbangan hemodilasinya, yaitu dialisis peritonium dan mengenai dialisa kadar magnesium yang rendah. Hipermagnesemia atau tadi otot yang melemah tiba-tiba menimbulkan kematian. Obat-obat diuretika intravena yang kuat dapat juga menyebabkan meningkatkan pembuangan magnesium melalui ginjal. Bila ginjal tidak berfungsi dengan baik, mungkin perlu dilakukan dialisa. Inilah gangguan kekurangan dari magnesium, ya, sama tadi.
Kaya magnesium misalnya air minum, sayuran berdaun hijau, sereal, biji-bijian, kacang-kacangan, polong-polongan. Yang menengah misalnya coklat, sayur, buah, daging, ikan. Sedangkan yang kurang magnesium misalnya produk olahan dari susu. Ya. Pemurnian pengolahan makanan dapat menurunkan kandungan magnesium dalam suatu bahan hampir 85%. Memasak atau merebus makanan kaya magnesium mengakibatkan kehilangan magnesium yang signifikan. Kegunaannya di sini apabila terjadi kekurangan magnesium bisa terjadi dispepsia karena mempercepat kerja bersama dengan antasid, konstipasi, preeklamsi pada wanita hamil, mengalami gangguan menstruasi, dan juga osteoporosis, gangguan pendengaran karena bising, dan juga migrain. Kegunaannya bisa DM dengan kegemukan, penyakit jantung terutama gangguan katup jantung, juga hiperkolesterolemia, serangan asma yang akut. Interaksi obat dengan magnesium, misalnya magnesium dengan antibiotik. Golongan antibiotik aminoglikosid misalnya amiksin, gentamisin, kanamisin, streptomisin bisa menimbulkan gangguan otot. Antibiotik tetrasiklin atau quinolone misalnya ini juga menimbulkan gangguan penyerapan antibiotik, diberikan 2-6 jam setelah pemberian magnesium. Magnesium dengan obat-obat anti hipertensi juga penting. Golongan kalsium channel blocker misalnya nifedipin, verapamil, amlodipin ini menyebabkan tekanan darah turun terlalu rendah. Magnesium juga bisa diberikan dengan relaksan otot meningkatkan efek samping. Magnesium yang diberikan dengan diuretika akan menimbulkan golongan diuretik misalnya potasium spironolakton, amilorate akan menimbulkan kadar magnesium terlalu tinggi di dalam tubuh. Sehingga dengan demikian magnesium adalah merupakan mineral yang kadangkala dilupakan. Nah, padahal fungsinya sangat, maka disebut juga master of mineral. Mengapa dalam darah dibentukkan magnesium? Karena 60% dari magnesium disimpan di dalam tulang. Magnesium adalah merupakan cairan kation intraseluler yang sering terjadi ya dan sangat diperlukan untuk kegiatan dalam sel. Secara ekstraseluler, magnesium adalah merupakan cairan interstisil yang terletak antara sel dan juga dalam darah, dan 1% magnesium di sini ditemukan di dalam ekstraseluler. Sebagian besar dari magnesium terionisasi dan oleh karenanya secara farmakologis aktif dan merupakan bagian yang lebih kecil yang terikat terhadap zat-zat yang lain. Nilai normal dari magnesium adalah dalam tubuh kira-kira 24-28 gram. Magnesium sangat penting melalui penyerapan usus dan ginjal. Hanya 5% dari magnesium akan dikeluarkan melalui ginjal, sedangkan sebagian besar dikembalikan ke pembuluh darah untuk masuk ke dalam angsa Henle dari ginjal. Inilah mineral yang penting yaitu magnesium, kalsium, dan mikromolekula. Inilah gangguan EKG karena magnesium ya. Ini misalnya ada hipokalemia, hiperkalsemia, hiperkalemia ya. Ini merupakan gangguan kontraksi jantung sehingga terlihat pada ECG. Misalnya, magnesium kesimpulannya merupakan mineral yang banyak dibutuhkan tubuh untuk menjalankan berbagai fungsi. Gangguan metabolisme magnesium umumnya terdapat pada pasien rumah sakit dan sering tidak terdeteksi. Komplikasi hipomagnesemia termasuk hipermagnesemia dapat menyebabkan manifestasi gangguan jantung dan neuromuskular. Pengenalan awal dari gangguan metabolisme magnesium dan koreksi ketidakseimbangan elektrolit sangat diperlukan untuk menghindari komplikasi. Magnesium harus dikonsumsi secara tepat dan sesuai kebutuhan.
Secara medis, magnesium berperan untuk mengobati beberapa penyakit. Jadi dikatakan di sini magnesium adalah mineral yang kadang-kadang terlupakan, padahal dia merupakan master mineral, bosnya mineral. Demikian para adik penjelasan saya mengenai magnesium. Magnesium sama kehamilan ya, sama di ini bisa terjadi penurunan intake, bisa gangguan distribusi, bisa karena penyakit perut, karena efek intrinsik pada ginjal, gangguan metabol ginjal, atau obat-obatan. Jadi dengan demikian harus berhati-hati terhadap magnesium. Demikian Pak Radit. Oke. Siap, Dr. Syafiq. Ya, tadi penjelasan ya, Bapak Ibu, teman-teman mengenai. Saya tambah sedikit, mengapa kita cinta magnesium? Karena dia bisa mengurangi nyeri, membantu kita tidur, merendahkan risiko diabetes, juga melindungi otak, juga mengurangi terjadinya, memperbaiki mood, juga mengurangi stres, ya, juga menjadi tulang dan gigi menjadi sehat, dan juga bisa menimbulkan kesehatan jantung, fungsi jantung, ya, menurunkan serangan asma, dan juga mengurangi PMS, serta juga merupakan tensi otot menjadi berkurang. Oke. Demikian Radit. Ya, siap Dr. Syafiq ya. Jadi tadi itu penjelasan mengenai magnesium ya, trio bimbo ya, kalsium, magnesium, dan fosfor. Nah, sudah lengkap penjelasannya ya. Jadi tiga-tiga dari trio mineral ini sudah dijelaskan dengan perincian-perinciannya tadi. Nah, di slide ini Anda lihat trionya tadi, dari kalsium, magnesium, dan fosfat. Dalam satu slide. Ya, ini rangkuman ya atau kesimpulan dari trio bimbo tadi ya, tiga mineral yang penting tadi ya. Baik teman-teman, silakan kalau ada pertanyaan sekarang saya buka sesi untuk pertanyaannya. Kalau teman-teman mau bertanya, oke, silahkan kalau mau ada yang bertanya ya. Sesi mengenai trio bimbo tadi ya. Bisa juga kalsium atau fosfor yang lalu bisa juga ditanyakan bersama dengan pembahasan hari ini mengenai magnesium ya. Oke, silakan siapa yang akan bertanya lebih dulu, monggo. Saya beri kesempatan. Ya, saya mau nanya Pak Radik. Ya. Silakan. Berarti itu hampir mirip ya fungsinya ya. Kalau saya perhatikan kan selama ini taunya kalsium aja ya yang kayaknya untuk tulang gitu loh. Ternyata tiga-tiganya itu ini ya Pak ya, malah sangat penting ya. Magnesium terlupakan. Oh gitu. Ya, tapi ya bagusnya kan di AUTI kan ada magnesiumnya kan Pak ya? Iya. Mengandung magnesium gitu. Jadi ya di samping mungkin konsumsi yang itu, yang tadi itu, yang makanan-makanan apa saja yang mengandung magnesium, AUTI juga bisa membantu gitu Pak ya? Iya, betul. AUTI adalah membantu massa tulang. Ya, kalau untuk yang mau membantu massa tulang. Ya, densitasnya, kepekatannya massa tulang atau menurunkan osteoporosis. Termasuk AUTI mengandung magnesium itu arahnya ke situ ya Pak ya? Ya. Oh, jadi udah sekalian ya, maksudnya magnesiumnya itu udah langsung penerapannya ke massa tulang itu Pak ya? Ya karena kan trionya kan kerjanya bareng. Ya. Oke.
ya saya baru ya paham juga gitu. Oh ternyata ya baguslah kita udah punya gitu Pak. Jadi mungkin dengan minum rutin itu kan seenggaknya kan terjaga Pak ya untuk masukan tiap harinya itu udah ada gitu Pak. Ya, SCTV. Satu untuk semua. Yes. Ya. Ya itu aja sih Pak. Maksudnya berarti nggak cuma satu gitu. Kalau untuk tulang berarti memang harus tiga-tiganya itu ya Pak ya. So, kalau hipomagnesemia bisa terjadi hipertensi loh ya. Bisa terjadi arteriosklerosis ya. Sebentar. Arteriosklerosis itu kalau kekurangan? Iya. Oh, bukan kelebihan ya Pak ya? Enggak. Nah tadi coba slide dia Pak, yang gambarnya ada magnesium tanda panah ke bawah. Coba Pak lihat slide lagi Pak. Slide yang ada skema Mg ada panah turun ke bawah. Terus Pak, terus. Lagi, terus. Ya ini. Ya magnesium yang turun menimbulkan kekakuan pada pembuluh darah arteri dan meningkatkan tekanan darah. Melalui mekanisme di sini ada vasokonstriksi karena gangguan endotel pembuluh darah, terjadinya oksidatif stres, terjadinya inflamasi dalam derajat rendah, gangguan insulin resisten, ya karena arteriosklerosis karena penuaan dan juga karena remodeling pembuluh darah. Ya. Jadi saya kira kebalik Pak. Saya kira kalau kelebihan gitu enggak ya? Berarti kalau kekurangan. Oke. Karena magnesium itu kofaktor. Setiap reaksi kimia perlu enzim. Setiap enzim perlu kofaktor atau koenzim. Nah, kalsium, magnesium itu sebagai kofaktor untuk agar supaya enzimnya bisa kerja untuk menuntaskan reaksi kimia. Jadi kalau reaksi kimia kekurangan kalsium dan magnesium atau fosfor akan menimbulkan gangguan, termasuk metabolisme untuk mengeluarkan energi. Jadi trio bimba ini sangat penting karena dia sangat berperan langsung pada setiap reaksi kimia. Kan kalau arteriosklerosis itu bukannya lemak Pak ya? Nah, lemak kan salah satu di antaranya. Jadi itu pemerasan ini juga bisa. Enggak, maksudnya penumpukannya itu kan Pak misalnya gini. Kemarin ada kejadian Pak ya, teman saya itu dulu kolesterolnya tinggi. Ya sekian tahun yang lalu ya. Terus kata dia udah berobat. Terus sekarang ini dia sudah menjaga pola makan. Tapi tiba-tiba kok kemarin itu masuk rumah sakit Pak. Terus setelah nyambung gitu ya, setelah pulang dari rumah sakit, terus nyambung, terus saya telepon, katanya padahal saya itu sudah ya. Halo. Itu kerja itu terus sesak napas, terus pas dibawa ke rumah sakit itu penyumbatannya udah 100% Pak. Ya. Penyumbatan jantungnya ya berarti ya kan? Ya. Ya, udah 100% katanya gitu. Nah itu saya juga pada koroner.
Itu kan yang dilihat pada koroner jantung. Kan itu pembuluh darah. Oh gitu. Ya, yang menyebabkan serangan jantung kan pada koroner jantung. Iya. Nah, kalau penyumbatan itu ya bukannya itu ya termasuk yang kolesterol itu kan, Pak? Misalnya sudah tua, itu kan pembuluh darahnya kan sudah kaku kabeh, gitu. Maka disuruh berpuasa itu kan juga membersihkan itu. Pak, jadi gini, misalnya kayak kasus tadi itu ya, berarti itu mungkin apa kolesterol yang ngeplak gitu Pak atau gimana ya? Enggak, ini perkiraan saya aja gitu. Kenapa ya kok dia katanya udah menjaga makan, terus Ya menjaga makan, tapi stresnya masih. Oh iya. Oh iya ya. Stres karena kerjaan, karena hutang atau gimana. Itu menimbulkan vasokonstriksi tiba-tiba. Kortisolnya meningkat. Oh gitu. Jadi itu mungkin apa tertekan dari pikirannya itu ya Pak. Tapi gini Pak mungkin nggak sih misalnya dia itu sudah menjaga pola makan itu ya Pak. Terus masih ada sisa apa Pak kolesterol yang mengeras itu loh Pak. Ya aterosklerosis itu kan Pak, bukan? Ya. Maka saya katakan gaya hidup itu penting. Jadi kalau sudah baik, tidur cukup, ya tidak stres, berpikiran positif, itu lama-lama kan terjadi puasa. Puasa itu menghilangkan itu kerak-kerak yang ada pada pembuluh darah. Yang dulu istilahnya pengapuran dulu. Iya. Maaf. Udah. Ya lanjut. Gimana Pak? Jadi puasa itu menghilangkan plaknya itu ya Pak ya? Iya, kerak-kerak itu. Oh iya. Berarti kalau misalnya nih kayak kasus tadi itu, pada minggu pertama puasa itu sisa-sisa kelebihan makanan dipakai. Pada minggu kedua itu kerak-kerak yang ada pembuluh darah itu dipakai untuk energi. Kan puasa. Lama-lama kan bersih semua itu. Iya. Disebut fitri. Oh gitu. Maksudnya fitri itu ya termasuk sampah-sampahnya ya Pak? Iya, toksin-toksinnya detoksifikasi lah. Iya. Oh maksudnya gitu. Ya baru nyambung. Gaya berpuasa itu sangat-sangat penting. Iya. Terapi yang murah meriah. Pak, berarti termasuk kalau misalnya nih dia misalnya kurang tidur gitu Pak ya? Ya. Itu bisa ya kayak tadi ya Pak ya? Bisa kan pineal bodinya mempengaruhi aksis hipotalamus hipofise. Terus Pak penyumbatannya itu kira-kira dari mana ya Pak ya? Penyumbatannya itu apa sih yang membuat 100%? Tidak seimbang reaksi kimia saja, jadi keseimbangannya kelebihan sehingga akhirnya tidak dikeluarkan tetapi disimpan. Kan kita ketahui bahwa racun-racun yang larut dalam lemak itu kan sulit dikeluarkan dari tubuh. Dia kadang-kala kekeringat mana atau menimbulkan healing krisis. Ya, jadi dengan demikian liver berfungsi untuk mengubah racun-racun yang larut dalam lemak menjadi larut dalam air supaya bisa dikeluarkan dari tubuh. Tapi tergantung berapa jumlah racun yang sudah ada dalam tubuh. Maka kebiasaan puasa adalah suatu proses detoksifikasi alami sehingga tubuh racun-racun tadi akan bisa hilang. Apalagi kita ketahui sel mempunyai fungsi autofagi, memakan sel-sel yang sudah rusak termasuk racun-racun. Jadi puasa itu meningkatkan autofagi dan meningkatkan usia menjadi lebih panjang. Iya, saya lupa yang autofagi itu Pak ya. Jadi dia selnya itu memakan temannya sendiri yang udah rusak ya Pak ya? Iya, yang sudah nggak kena itu. Oh gitu. Ya. Oke. Nah terus kalau magnesium dengan aterosklerosis itu Pak, kalau dia cukup nggak akan kaku gitu pembuluh darahnya? Nah, kan tadi di atas dikatakan bahwa penurunan magnesium bisa menyebabkan itu tadi menimbulkan vasokonstriksi, meningkatkannya kalsium antagonis, mengganggu fungsi endotel.
meningkatkan oxidative stress, yaitu menyebabkan peradangan pembuluh darah, menyebabkan insulin resisten, itu penyebabnya banyak sekali, ya, menimbulkan arteriosklerosis karena pas pembuluh darahnya sudah menua, atau menimbulkan remodeling pembuluh darah. Melalui semua mekanisme ini bisa menimbulkan kekakuan arteri dan menyebabkan tekanan darah meningkat. Oke, iya. Magnesium itu ada yang di intraseluler, ada yang di ekstraseluler. Nah ya, jadi keseimbangan magnesium, kalsium, fosfor sangat penting diperhatikan. Tapi kebanyakan di rumah sakit, magnesium itu kadang-kala tidak dipikirkan. Apalagi pemberian obat-obat diuretika bisa saja mengurangi magnesium, bisa menyebabkan juga masalah. Padahal magnesium adalah bosnya mineral, the master of mineral, tetapi kadang-kala terlupakan. Kalau misalnya Pak yang rutin sehari 3 kali minum AUT itu cukup kan Pak? Apa kurang Pak? Cukup, tidur cukup, positive thinking, sering berpuasa, gaya hidup sehat, ya sudah, banyak gerak. Karena harus ingat ya, obat atau jamu kalau sirkulasi darahnya tidak lancar juga jelek. Jadi gerak itu penting. Gerak itu akan meningkatkan aliran darah vena menjadi lancar, beban jantung kanan menjadi berkurang, akhirnya distribusi aliran darah yang bersih ke tubuh menjadi meningkat. Jadi gerak tubuh itu penting. Rukuk, sujud, gerak mana, loncat-loncat. Jadi jangan duduk saja. Terlalu banyak duduk, lama-lama duduk lemah alias darmo. Ya Pak. Ya. Oke, sip. Ya Pak Dokter, terima kasih banyak. Kembali. Ada lagi? Silakan teman-teman, kalau mau bertanya tadi Purian sudah banyak bertanya. Mungkin begini Pak Safik, banyak orang seperti Burian itu berpikir bahwa yang namanya arteriosklerosis itu hanya disebabkan lemak saja. Itu kan pandangan umum. Umum orang, padahal banyak sekali yang menyebabkan arteriosklerosis itu bukan hanya lemak doang gitu maksudnya. Mungkin itu kan sebetulnya kekakuan pembuluh darah, ya. Jadi mengapa terjadi? Karena ada deposit zat-zat yang seharusnya tidak dideposit itu, jadi lama-lama jadi tebal menjadi itu. Tadi dikatakan, ya. Iya. Nah, untuk deposit tadi memerlukan mineral, kalsium, fosfor, magnesium yang seimbang. Ya, jadi tidak hanya karena lemak saja ya, Dr. Safik ya. Banyak faktor kemarin kita juga. Kolesterol itu penting. Iya. Kolesterol itu kita punya testosteron karena kolesterol. Kalau kolesterolnya gigi aja kan nanti kita kehilangan testosteron dan kacau. Hormon reproduksi sangat memerlukan itu. Jadi kalau membenci kolesterol jangan kebangetan, jangan ikuti iklan-iklan. Hilangkan kolesterol. Enggak, kolesterol itu penting. Jadi misleading itu. Kolesterol yang cukup, tidak berlebih-lebihan lah, itu menimbulkan, maka ada HDL, ada LDL, ada VFLDL, ada mikro LDL. Low density, very low density, high density lipoprotein. Dan lipoprotein itu adalah bisnya. Di dalam lipoprotein terdapat kolesterol dan itu. Ingat topik dulu kita sudah pernah bicara soal itu. Iya, betul ya. Termasuk glycation juga bisa menyebabkan arteriosklerosis ya. Glycation Bu Rian. Sama karamelisasi itu loh ada. Ya, berarti kan gula kan ya, gula kan? Ya, betul. Jadi tidak semata-mata karena kolesterol. Maka tadi dikatakan bahwa magnesium juga berperan pada glikolisis. Ya toh? Glikolisis adalah perubahan glukosa menjadi asam piruvat.
Iya, ya. untuk masuk ke metabolisme aerob. Menghasilkan energi ya, berarti mempengaruhi juga produksi energi ATP. Betul. Oke, silakan teman-teman ya. Jadi rupanya magnesium itu tadi disebutkan the forgotten mineral ya, karena kebanyakan orang kalau lihat iklan sekarang hanya kalsium saja, dok, susu mengandung kalsium gini, padahal magnesium juga penting juga ya, fosfor juga penting juga ya. Jadi harus ingat, orang sakit itu multifaktorial, jangan satu faktor yang dimarahi. Kolesterol jahat ini yang menyebabkan, jadi tidak multifaktorial, karena tubuh itu bekerja secara sistemik, koordinasi, integrasi. Bukan karena penyakit jantung, karena salah jantung. Jantung itu berkaitan dengan paru-paru. Kalau jantungnya sakit, paru-parunya juga terganggu. Kalau terganggu, ginjal juga terganggu. Jadi mekanisme tubuh bukan karena satu atau dua organ, tapi kerjasama integrasi antar semua organ-organ vital. Otak, jantung, paru, ya, liver, vesika vilea, dan ginjal. Itu maka disebut dengan organ vital, bukan alat vital. Jadi memahami sistem tubuh itu sangat penting, jangan terkotak-kotak. Tubuh kita oleh Tuhan fi ahsani taqwim dibuat demikian rupa bahwa kerjasamanya sungguh indah. Maka penyakit itu tidak ada. Yang terjadi adalah ketidakseimbangan. Gangguan homeostasis dan homeodinamik. Pada reaksi-reaksi kimia. Lah reaksi-reaksi kimia itu memerlukan enzim. Lah enzim itu memerlukan kofaktor dan koenzim. Koenzim itu vitamin-vitamin. Kofaktor itu kalsium, magnesium, zinc, dan fosfor. Jadi jangan kadang-kala mengkambing hitamkan sesuatu. Ya, jadi terjadinya sakit karena memang secara koordinasi tubuh itu tidak seimbang lagi. Pak, berarti kalau dari yang tadi itu ya reaksi kimia membutuhkan enzim dan sebagainya, maksudnya kenapa kita butuh AUPI setiap hari? Salah satunya dari misalnya kita ambil dari magnesiumnya gitu Pak ya, itu sangat penting untuk membantu proses-proses tadi gitu kan Pak ya? Iya. Mengapa reaksi kimia perlu enzim? Karena kalau tanpa enzim, jalannya reaksi kimia terlalu lambat. Maka enzim dikatakan sebagai katalisator, mempercepat reaksi kimia sehingga bisa menghasilkan energi yang dibutuhkan oleh protein sebanyak 38 ATP tadi. Nah, reaksi kimia terjadi di seluruh tubuh. Karena reaksi kimia itu komunikasi zat kimia satu dengan zat kimia lain. Dan enzim tadi kerjanya dibantu oleh kofaktor, oleh koenzim, oleh vitamin, oleh elektrolit, oleh mineral makro dan mineral mikro tadi. Dalam jumlah tertentu. Jadi kalau kita melihat seorang sakit, jangan terburu-buru menyalahkan satu saja. Ya, lebih baik multifaktorial. Nah, multifaktorial itu sangat dipengaruhi oleh the P and the run. Karena pikiran nyerangnya ke sistem neuroendokrin. Homeostasis dikendalikan oleh fungsi neuroendokrin. Hipotalamus, hipofise, target organ. Jadi kalau orang 3S, stres, ya minum stimulansia, sugar itu lama-lama menimbulkan peningkatan kortisol. Peningkatan kortisol meningkatkan peningkatan gula sehingga terjadilah gangguan insulin, terjadi hipertensi, terjadi arteriosklerosis, terjadi mikroangiopati, makroangiopati. Mikroangiopati karena pembuluh darah terlalu kental. Lama-lama terjadilah penimbunan pada dinding pembuluh darah.
Lah kalau penebalan dinding pembuluh darahnya mengenai pada arteria koroner dan jantung, maka terjadilah serangan jantung. Kalau pada pembuluh darah otak timbullah stroke. Kalau pada ginjal menimbulkan renal syndrome. Glomerular ya, chronic renal failure, gagal ginjal kronis. Oke, mantap sekali penjelasannya ya. Bu Ai, mau bertanya Bu Ai? Bertanya Pak, Ya, kan tadi yang apa yang mempengaruhi reaksi kimia itu kita membutuhkan enzim ya Pak ya. Nah, saya kalau tidak salah dulu pernah dengar kalau enzim itu sebetulnya tidak bisa diproduksi oleh tubuh. Makanya kalau ada enzim di dalam tubuh itu harus diawet-awet gitu Pak. Itu maksudnya bagaimana Pak? enzim ada dalam tubuh. Enzim itu protein. Jadi salah satu bentuk proteinnya ada enzim, ada hormon, ada neurotransmitter. Berbanyak sekali itu protein ini. Jadi protein itu adalah manusia kecil dari sel. Maka yang membutuhkan energi adalah protein. Berapa yang dibutuhkan? 38 ATP. 2 ATP dari anaerob, 36 dari aerob. Nah, kalau ATP-nya berkurang, maka timbullah kematian sel. Kematian sel itu bisa apoptosis, bisa autofagi, bisa nekrosis. Semua topik-topik seminar yang saya berikan selama 30 tadi satu kesatuan. Cuma untuk penjelasannya satu persatu. Jadi Anda harus menyadap menjadi satu kesatuan yang utuh. Pandangan holistik ini merupakan salah satu pokok pandangan kedokteran timur. Kalau kedokteran barat itu selalu brimming, mengkambing hitamkan satu menjadi penyebabnya. Tak mungkin tubuh karena satu masalah. Karena terjadinya gangguan keseimbangan. Keseimbangan ada dua, homeodinamika dan homeostasis. Homeodinamika lebih banyak berkaitan dengan manusia, dengan lingkungannya, dengan alam maya dan sebagainya, hubungannya dengan Tuhan dan lain sebagainya. Jadi apabila kita makan makanan, maka mata perlu ya masukan-masukan penglihatan yang baik. Pendengaran perlu suara-suara yang indah. Itu. Nah, semuanya bernaung pada pikiran, indera keenam. The third eye, mata ketiga. Ini bulan puasa ini kalau banyak pikir, baik pikirannya. Oke, paham? Mau makin bingung. Ini kembali ke magnesium tadi kan apa sih? Apakah kelebihan magnesium itu bisa disebabkan karena kelebihan kan tadi berpengaruh dengan apa yang di usus gitu Pak, yang di apa? Iya, jadi ya masuk melalui makanan itu diserap oleh usus. Jadi kalau ada gangguan usus akan menimbulkan gangguan keseimbangan dari magnesium, kalsium, fosfor, dan lain sebagainya. Atau ginjal, gangguan ginjal karena lewat situ pengeluarannya tuh akan menimbulkan juga gangguan. Jadi semua penyakit itu karena gangguan homeostasis dan homeodinamik yang dipimpin oleh pineal body, hipotalamus, hipofise, dan target organ. Maka kadang-kadang orang stres kok gemuk karena banyak makan, karena yang dikendalikan adalah growth hormone sehingga dia banyak makan. Orang sedih kok malah gemuk karena dia larinya ke makanan. Jadi semua itu tergantung kepada our mental state, pikiran kita. Kalau pikiran kita sudah a priori terhadap sesuatu akan menimbulkan stres.
Dan stres menimbulkan kortisol peningkatan. Kortisol menimbulkan hipertensi. Kortisol meningkatkan insulin dan sebagainya. Berarti kalau anoreksia nervosa juga menyerangnya ke itu ya, ke itu. Nah, iya. Jadi tugas dari tubuh agar supaya sehat adalah mempertahankan homeostasis. Homeostasis bisa terjadi kalau homeodinamikanya baik. Karena homeodinamik tadi menjaga agar fungsi normal tubuh berjalan dengan baik. pH-nya baik, suhunya baik, tekanan darahnya baik. Itu semua dikerjakan oleh homeodinamik yang di bawah pemikiran atau pemimpin dari epiphysis. Dan epiphysis tadi bisa menangkap informasi ayat-ayat yang berasal dari alam maya ini. Jadi kalau kita banyak berkomunikasi dengan Tuhan dan percaya bahwa kita adalah Tuhan adalah ada, maka kita akan lebih sehat. Maka kita adalah manusia metagenetik 4B. B number 1 belief akan memerintah brain, brain akan memerintah body, dan body akan membuat behavior. Ya. 4B itu yang membuat kita ini sehat. Jadi kalau kita tidak yakin, ojak-kacek, terlalu banyak dipengaruhi dengan pikiran-pikiran atau pengaruh-pengaruh orang, ya kita ya nggak sehat. Pimpinan kantor tidak ragu-ragu, ya karyawannya ragu-ragu semua. Jadi kembali kepada metagenetic being. Kita ini adalah makhluk spiritual ya yang sangat dipengaruhi oleh keyakinan kita, keimanan kita kepada yang mencipta. Karena orang yang yakin perilakunya pasti baik. Orang yang tidak yakin perilakunya mundur maju mundur kayak lagu poco-poco. Paham nggak nih? Inti daripada gangguan tubuh adalah pada homeostasis. Maka fungsi tubuh yang paling penting adalah mempertahankan homeostasis. Dan homeostasis dipertahankan oleh kondisi homeodinamika, situasi lingkungan yang kondusif. Ya, agar kita makin lama makin kaya, kelestarian alam, ya, keseimbangan pergaulan, aktivitas sosial dan lain sebagainya. Semua mempertahankan bahwa orang yang yakin pasti jalannya lempeng. Kalau orang yang tidak yakin dia mengameo. Dan mengameo adalah tanda bahwa terjadinya gangguan homeostasis. Gangguan homeostasis menandakan bahwa terjadilah penumpukan toksin-toksin tertentu pada organ-organ tertentu yang bisa menimbulkan penyakit. Nah, kalau toksinnya larut dalam lemak akan menuju ke otak dan sebagainya. Kalau larut dalam air pada kulit dan sebagainya. Jadi detoksifikasi adalah satu peran tubuh yang diperakarsai oleh otak, oleh hati. Ya, jadi menghilangkan racun adalah tugas tubuh agar supaya terjadi racun-racun tadi bisa hilang. Nah, untungnya ada kematian sel yang namanya autofagi. Nah, autofagi ini bisa dirangsang terjadi kalau kita berpuasa. Paham? Paham Pak. Tadi yang nggak yakin itu Pak, maksudnya berarti kalau apa kita misalnya kayak stres, bingung gitu, timbul banyak penyakit gitu ya, maksudnya gitu ya? Gitu. Ada epiphysis, sudah tahu toh? Ya. Epiphysis memerintah hipotalamus, sudah tahu toh? Ya. Hipotalamus memerintah hipofise. Hipofise itu menuju ke seluruh organ tubuh, ada ke ginjal, ada ke otot, ada yang ke hormon-hormon dan sebagainya. Jadi dengan demikian, kalau perintah ini kendalinya tidak baik, maka gangguan organ terjadi. Ya. Pikiran kita, Anda harus paham betul mengenai homeodinamik, itulah yang mengendalikan homeostasis agar
semua normalitas tubuh dijaga dengan baik. pH baik, suhu baik, tekanan darah baik. Kalau terjadi gangguan, tekanan bisa turun, bisa naik. Terjadi pH, gangguan asam. Dan ini kalau terjadi gangguan, maka terjadilah penumpukan toksin di mana-mana, bisa pada ginjal, bisa pada hati, dan lain sebagainya. Maka menimbulkan berbagai macam nama-nama penyakit yang esensinya itu adalah gangguan homeostasis. Daripada kita menghafalkan nama-nama penyakit, lebih baik intinya adalah gangguan keseimbangan. Itulah kedokteran timur. Agar homeodinamiknya bisa mengendalikan homeostasis, perlu belief, yakin, perlu perintah pada otak yang baik, perlu tubuh yang bisa membuat behavior yang baik. Semuanya kendali mutunya pada the P and the Q and the run. Paham? Ya, paham. Yakin pasti sehat. Orang yang tidak yakin tidak sehat. Ya, Bu Rian harus yakin. Iya nih. Gojek-gojek ragu-ragu penyakit gitu ya. Penyakit, iya. Gojek-gajek ragu-ragu, pocong-pocong Ya. penyakit. Kalau dikasih OT sembuh, yakin. Lain kalau tidak sembuh, bingung sendiri. Maka dicari-cari, gitu. OT-nya dikeplak-keplak. Loh, sih salahnya tidak paham sendiri. OT itu SCTV. Ya, satu. OT tidak hanya bekerja untuk meningkatkan energi saja. OT tidak bekerja sekaligus energi, tulang, kolesterol, semuanya bareng-bareng. Karena OT itu kerjanya simultan, SCTV tadi. Tapi karena berpikir Anda adalah penyakit ini karena ini, ya itu salah. Maka saya katakan penyakit itu tidak ada. Penyakit itu diadakan agar supaya pabrik obat bisa menentukan, oh ke penyakit ini obatnya ini. Supaya laku obatnya. Jadi jangan sampai OT ini untuk mengobati ini. Salah lagi, OT itu gaya hidup. Begitu. Jadi jangan Anda sama-sama dodolan obat OT. Tidak salah itu. Berarti Anda apotik jalan tuh. Apotek hidup. Maksa orang untuk jangan sekali-kali maksa orang untuk minum OT. Biarin dia pikirannya terbuka. Tubuh itu bisa berjalan bukan hanya karena satu faktor. Faktor kendali utamanya adalah the P and the Q and the run. Kalau pikirannya menerima dan sudah oke, dia akan mencari dan mencari. Dan dia akan menggunakannya dengan baik tanpa dipengaruhi oleh yang lain. Dia tidak akan poco-poco, dia akan tumak nina. Dia yakin seyakin-yakinnya. Begitu? Kalau yakin, wah itu hebat. Belief, brain, body, behavior. Perilaku sel akan sehat. Kalau kita yakin. Kalau kita tidak yakin, gojek-gajek, ya selnya juga maju mundur. Dibuat atau tidak dibuat, dibuat atau tidak dibuat. Wah ini karena ini, wah ini kita tidak bisa sembuh ini. Wah ini penyakit ini berat, wah ini karena, wah ini perlu kan lah. Itu akibatnya orang ragu-ragu, orang ragu-ragu itu terombang-ambing. Kadar kortisolnya sangat meningkat. Jadi yang tadinya nggak sakit jadi lebih sakit. Sutris namanya. Sutris yang pakai no itu orang namanya Sutrisno. Ya. Jadi Anda nggak usah muluk-muluk kayak dokter, itu malah gemblung nanti Anda itu. Anda bawa tubuh Anda dengan baik. Tubuh Anda itu sudah dibuat oleh Sang Pencipta sebaik-baik bentuk. Don't worry, BID. Percayalah, yakinlah bahwa sel-sel itu diperintah oleh keyakinan pikiran Anda. Kalau Anda yakin, sembuh, sembuh. Kalau Anda, nanti nggak sembuh, ya nggak sembuh. Something like that, negatif. Don't be negative. Atau kata orang Jepang bilang, don't blame yourself. Jangan menyalahkan diri sendiri. Salahkanlah butuh mengandung. Begitu? Kak, berarti kalau sakit, orang sakit atau apa
ya sakit lah gitu. Selalu Berarti orangnya bingung ya Pak ya? Orang yang sakit selalu mencari penyebab toh. Kadang-kala mencari nama penyakit. Kalau nama penyakitnya sangat hebat, lagi obatnya hebat-hebat, obatnya mahal sekali, ya enggak? Kesalahannya di situ, orang sakit karena tidak seimbang. Hidup saya musrifun, hidup saya berlebih-lebihan, tidak seimbang. Orang yang seimbang selalu tenang dia menghadapi sesuatu. Jadi kalau Anda panik, ya sudah. Semua selnya juga panik. Kalau selnya panik, apa saja dibuat. Harusnya goreng iwa jadi goreng sop. Wah, dia. Keliru arah. Keliru arah. Ya. Setiap Sop, penyakit ya. semua sudah ada obatnya. Obatnya didapat kalau kita tenang. Kalau kita tenang, kita akan membeli obat juga tenang. Kalau kita kacau, semuanya kacau lah. Pakai marah-marah sekali, pakai nangis-nangis, tambah kortisolnya meningkat. Setelah kortisol meningkat, wah hipertensi. Setelah hipertensi, wah lah insulinnya juga ikut-ikut masalah. Ingat 3S, penyebab semua penyakit adalah stimulansia, stress, sugar, 3S. Dokter, saya boleh tanya, dokter? Boleh, mengapa tidak boleh? Ya, ini yang saya alami sendiri. Tiap saya minum Auti tiap sore, malamnya nggak bisa tidur sampai besok malamnya. Itu gimana itu? Pengaruh nggak? Bahaya nggak dalam tubuh? Enggak, jadi ya sekarang nggak bisa tidur bukan karena Auti, mungkin karena mikir utang belum dibayar. Jadi jangan salahkan Auti. Jadi gitu loh. Lah sampai saya gini perasaan apa? Aku minum Auti mesti nggak bisa apa? Ya, karena itu poinnya belum terpenuhi, jadi nggak dapat poin itu. Wah, akhirnya masa mesti saya Gini loh. ya mesti minum, tapi jarang bisa adalah begini. Coba Anda bernapas pelan. Masuk napas, keluar pelan. Berarti kalau Anda sudah tenang, apa yang diucapkan Anda benar. Tapi kalau Anda sudah gerusak-gerusuk, nah itu seperti anjing gonggong itu. Ya seperti kita mau buka puasa, saking bingungnya semuanya ada kolak, semuanya wow, semua lengkap. Maka bingung, mau yang dimakan mana dulu bingung dong, ya enggak? Itu tenang saja. Akan lari gunung dikejar, kata Suni Wargima. Berarti saya salah ya dokter? Iya. Semua yang ngomong ini alladzi yuwaswis itu siapa? Jin dan manusia dong. Nah, lah ya itu. Manusianya juga member-member OT yang memaksa. Harus poinnya masuk ini gimana ini? Saya dimarahi oleh atasan. Wah, gimana ini? Nggak ada lagi nih dokter. Apa reaksi dari OT aku apa bilang gitu? Yang disalahkan OT-nya, yang disalahkan keyakinan Anda bingung. Oh salah ya berarti. Salah. Ya. Ya. Tenangkan diri Anda dengan cara orang dulu bilang kalau kamu lagi marah-marah, unjalono ambekan. Nanti napasnya teratur, marahnya hilang. Betul enggak? Ya, orang lagi marah-marah, napasnya diatur, tidak marah lagi. Itulah obat yang paling mujarab. Hanya tapi kalau Anda napasnya itu seperti anjing. Ya. Tenangkan diri kamu, don't worry, be happy. La tahzan, la takhaf. Tidak usah sedih. Sakit itu mengingatkan bahwa Anda masih ada Tuhan. Kalau tidak menjerit sama Tuhan, kalau nggak sakit nggak pernah menjerit tuh. Aku menjerit. Lagunya Lesti dulu ya dah. Ya. Jadi kalau kita sakit kita ingat Tuhan, tapi kalau kita senang lupa sama Tuhan. Ya dong. Ingat terus Bapak. Jadi jangan takut sama sakit. Sakit adalah problem. Setiap ada problem akan ada hikmahnya. Jangan dilihat problemnya, hikmahnya. Jadi kalau ombak itu besar, plankton yang di bawahnya akan besar. Jadi karang tidak makin kecil, malah makin gede karena ombak yang makin besar. Kalau kita problem makin besar, makin kurus,
kurus, akhirnya Darmo, modar. Yang salah siapa? Itu salah persepsi sendiri dong. Iya, betul ya. Gaya hidup, cara berpikir kita ubah. Kita nggak usah kemerungsungan. Setan itu sukanya kemerungsung. Oke, kayak gini, ya. Menyalahkan yang lain dan sebagainya. Bapak sih orang turu-turu dia bingung. Iya, Pak. Oh, Bang Toyib si bapak orang pulang-pulang. Makasih Pak Dokter. Ya, semuanya tergantung pada pikiran Anda. Iya. Pada diri Anda. Yakinlah bahwa Anda itu makhluk yang terhebat yang pernah diciptakan Tuhan. Jadi banyak bersyukur, jangan banyak bersyukur ya gitu. Kalau jelek disalahkan Tuhan. Kalau jelek Oti yang salah lah. Ya gimana? Salah. Maaf Pak. Tidak apa-apa. Ya. Oke, terima kasih ya. Kalau saya minum OT malah cepat tidur. Tidurnya enak banget. Makanya kalau malam minum OT, wah tidurnya nyenyak ya. Dr. Syafiq, ini kebetulan waktu pembahasan kalsium kemarin itu, pengapuran tuh ada yang bertanya, saya lupa nyampaikan. Istilah pengapuran, kan itu umum sekali ya. Kalau ada istilah pengapuran, misalnya, oh ini tuh kata dokter atau kata orang bilang, oh ini tulangnya pengapuran, misalnya pengapuran di leher. Nah sebenarnya yang benar bagaimana tuh istilah pengapuran itu adalah bahasa Indonesianya jadi stiffness, kekakuan. Jadi agar supaya pasien percaya kekakuannya apa ya pengapuran, pengapuran kaku, ya enggak. Tapi sebetulnya itu misleading, istilah yang salah. Kadang-kala dokter itu kalau memberitahu pada pasien itu digampangkan, tapi malah jadi bingung. Wah kayak kapure, padahal aku udah tahu mulang ya. Aku udah tahu mangan kapur kok kayak kapure. Paham? Ya. Tapi kalau pada penulangan itu pengapuran betul. Tapi kalau pembuluh darah itu kekakuan. Arteriosklerosis. Sklerosis itu penebalan dinding. Jadi tidak elastis, kaku. Kalau kaku maka aliran darahnya juga tidak baik. Karena elastisitasnya tidak ada. Terutama kalau pH-nya asam, kolagennya menurun. Kalau kolagennya menurun, elastisitas pembuluh darah, elastisitas usus itu semuanya terganggu, sehingga terjadilah gangguan aliran. Paham? Paham. Nah, kalau pengapuran maka nutrisinya terganggu. Kalau nutrisinya terganggu, metabolismenya terganggu. Kalau metabolismenya terganggu, respon selnya terganggu. Itu semua urut-urutannya. Kalau pengapuran di tulang memang itu benar-benar jumlah kalsiumnya. Kalsiumnya meningkat, hiperkalsemia. Ya. Oke. Kadang-kadang gampang kayak istilah, tapi kadang-kadang bingung ke. Padahal aku udah tahu mangan kapur kok pengapuran pembuluh darahku. Misalnya bagi orang yang sudah tua, pengapurannya banyak. Artinya arteriosklerosisnya banyak. Sklerosis itu penebalan atau kekakuan dari pembuluh darah. Dimulai pembuluh darah kecil namanya mikroangiopati, lama-lama ke pembuluh darah besar makroangiopati. Pernah saya jelaskan mengenai kejadian DM toh? Karena terjadi hiperglikemi maka darahnya menjadi kental. Kalau kental alirannya lambat. Kalau alirannya lambat maka dia bisa membuat bersemayam pada dinding itu ya, nempel-nempel gitu. Jadi lama-lama pembuluh darahnya menjadi tebal. Lah kalau tebal maka aliran darahnya jadi sedikit. Kayak pipa ledeng lah. Pipa ledeng yang sudah lama itu lumennya kan menjadi kecil karena kerak-keraknya terlalu banyak. Lah puasa itu menghilangkan kerak-kerak. Jadi minggu pertama itu pusing-pusing, tapi kalau minggu kedua sudah badannya nano-nano. Karena apa? Simpanan kerak-keraknya itu semuanya dimakan kembali. Jadi bulek rasanya itu. Maka kenalilah tubuhmu, sayangi tubuhmu, cintailah tubuhmu. Jangan tubuh disalah-salahkan. Netape ora disalahke, kolesterol disalah-salahke, ya lah. Apokat nggak pernah disalahkan. Jadi jangan disalahkan ya. Karena
perilaku Anda yang salah, bukan tanaman makanannya kamu salah. Jadi makanan terlalu banyak minyak itu juga jelek. Minyak sudah digoreng satu kali, goreng lagi kan jelek itu minyaknya. Karena apa? Karena ngirit supaya belanjanya berkurang. Lah ngirit jadi ngorot. Begitu, Bu Arni tanya. Bu Arni, apakah ada mau tanya, Bu Arni? Ya, terima kasih. Ini mau tanya, yang ini loh dokter yang tadi Bimbo yang kalau Silakan. Suaranya Bu Arni hilang suaranya. Suaranya hilang. Bu Arni. Halo. Jadi kapal selam itu menjelam dulu. Halo? Ya. Ya, yang trio Bimbo itu loh dokter. Ya. Itu kan tadi fosfor dan magnesium. Ya. Itu kalau kita biar sehat, itu kandungannya terus diterangkan lagi berapa persen tadi ya, kalsiumnya berapa persen, fosfornya berapa persen tadi. Coba Pak Raden. Yap. Kalau misalnya salah satu ada yang kurang, apakah itu juga akan menyebabkan kita sakit? Ya, daripada Anda ngukur kurang berapa persen, Anda pokoknya konsumsi makanan yang banyak mengandung magnesium, kalsium, dan juga apokat itu kalsiumnya juga tinggi, magnesium juga tinggi, fosfor juga tinggi. Yang mana ya? Jadi pilih satu makanan yang Anda ditemui terus. Paling atas. Paling atas itu paling awal Ya. maksudnya, Dok? Ya. Awal, dokter ya? Ya. Pelan-pelan. Coba terbakar aku meluk. Terus. Ini bukan ya? Terus. Ya. Coba kembali lagi Pak. Bawa lagi. Terus. Terus. Oh, enggak ada ya? Atas lagi ya? Ini nih. Bukan. Atas lagi. Oke, sebentar ya. Mungkin yang paling depan kali, sebentar. Ini. Nah, ini. Itu loh, ini. Oh iya. Lihat, Bu Arni. Ya, kelihatan. Ya. Tadi kok nggak lihat ini. Ya. Makasih dokter ya, betul. Ya. Suaranya cakep banget di belakang, Bu. Jadi slide ini menunjukkan bahwa matriks tulang itu paling banyak adalah kalsium. Nomor 2 fosfat, nomor 3 magnesium. Ya. 99% kalsium, 85% fosfat, 60% magnesium. Jadi trio Bimbonya kelihatan di sini. Iya. Matriks tulang, jadi bahan dasar tulang itu di situ. PCM, fosfat, kalsium, magnesium.
Atau kalau dilihat dari kadarnya TPM, kalsium fosfat magnesium. Nah, karena magnesium itu sedikit, maka kadang-kadang dilupakan. Padahal magnesium juga penting. Ganggu. Oke. 60% di atas 50%. Ya, dia disebut Master of Mineral karena dia mengendalikan jumlah mineral-mineral yang lain ya, dokter. Ya. Dan dia juga tidak hanya di tulang, dia juga di jaringan otot, dia juga di saluran luar ekstraseluler, ya enggak? Kalau natrium kalium itu penting untuk menjaga membran selnya tetap menjadi ada aliran listriknya atau aksi potensial. Nah, aksi potensial itu penting pada saat signal transduction gitu loh. Jadi sel itu bisa mengalami depolarisasi, repolarisasi yang dapat direkam dengan EKG, dengan EMG, EEG semuanya itu. Jadi kita bisa melihat gambaran rekaman tadi, mengetahui apakah selnya sehat atau tidak sehat. Bahkan magnesium ini penting untuk mempertahankan proper magnesium level keeps calcium level in check. Jadi agar supaya ada magnesium yang cukup, maka kadar kalsium di dalam dan di luar sel tetap seimbang. Tetapi kalau tidak, maka menimbulkan kalsium yang masuk ke dalam sel akan meningkat, maka terjadilah kematian sel. Menjadi unhealthy cell. Paham nih gambarnya? Ya, paham. Oke, luar biasa pembahasan hari ini ya, makin jelas trio bimbo mineral ya. Jadi tadi ada fosfor, kalsium, magnesium. Jadi tiga-tiganya penting sekali karena tiga-tiganya itu termasuk makro mineral ya. Tapi magnesium juga tidak kalah penting karena jadi master of mineral ya. Bahkan kadar kalsium di dalam sel itu bergantung kadar magnesium ya di dalam sel ya. Itu penting juga ya. Baik teman-teman, Bapak Ibu semua, sayang sekali kita dibatasi oleh waktu. Ini sudah waktunya kita harus tutup acara seminar Zoom kita. Kita bertemu 2 minggu lagi ya, karena minggu depan tidak ada acara. Minggu depan adalah minggu untuk Hari Raya Idul Fitri bagi yang memeluk agama Islam. Jadi hari Sabtu kita libur, hari Sabtu berikutnya kita akan ada acara seminar Zoom kembali, seminar ilmiah kesehatan. Topiknya mungkin akan menyusul disampaikan ya. Atau ada usul dari teman-teman topik apa yang mau dibahas untuk Sabtu 2 minggu lagi? Kalium natrium. Kalium natrium, oke. Dr. Syafiq sudah memberitahu kalium natrium itu keseimbangan yang luar biasa ya, keseimbangannya penting sekali ya. Baik, terima kasih banyak Dr. Syafiq untuk menjadi narasumber kita setiap hari Sabtu, termasuk hari ini membahas magnesium. Terima kasih juga Bapak Ibu, teman-teman yang sudah ikut berpartisipasi dalam acara ini, termasuk menyampaikan pertanyaan, karena pertanyaan sebenarnya adalah cara untuk lebih banyak menggali informasi ya, atau memberikan informasi dari Dr. Syafiq ya. Kita akan diperlihatkan gitu biar kenal. Iya. Hanya nama topu. Iya, ini kayak Bu Ai, Bu Siti, Bu Ani kelihatan ya. Oke, saya juga bisa megang Anda kalau nggak bisa megang. Iya, oke, mantap ya. Baik, kita akan ketemu lagi hari Sabtu depan. Kita terus maju bersama dengan Oti. Ya, sampai ketemu lagi. Oke, makasih. Terima kasih.